Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wafa Risyatul Aminah, mahasiswi Universitas Terbuka semester 2 dengan nomor induk mahasiswa 0526229935, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis UPBJJ Bandung. Video ini merupakan tugas 1 mata kuliah logika dengan kode ISIP 4211. Di sini saya akan menjelaskan 3 macam term beserta contohnya dan juga bentuk sesat pikir dan bagaimana cara agar kita terhindar dari sesat pikir atau yang disebut juga dengan logical fallacy. Pada hakikatnya, term itu dibagi menjadi beberapa jenis. 3 di antaranya yang pertama, term equivokal. Term equivokal adalah kata atau istilah yang bunyinya sama tapi berbeda maknanya. Contoh, bunga mawar harum baunya. Bunga kampung adalah si Mariana. Yang kedua yaitu term universal. Term universal adalah istilah yang mencakup seluruh kelompok atau lingkup objek yang dimaksud tanpa mengecualikan bagian satupun atau unsurnya. Contoh, seluruh penduduk, seluruh mahasiswa, hewan itu sapi, besi itu logam. Dan yang ketiga yaitu term kolektif. Term kolektif adalah istilah yang merujuk pada sekumpulan kelompok yang dianggap satu kesatuan atau unit tunggal, contoh keluarga dan angkatan bersenjata. Dan yang terakhir adalah bentuk sesat pikir dan bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari sesat pikir atau logical fallacy. Di sini saya akan menyebutkan 3 bentuk logical fallacy yang sering ditemukan ketika berargumentasi. Yang pertama ada ad hominem. Ad hominem terjadi ketika seseorang melawan pribadi lawannya, bukan argumentasinya. Contoh, menolak pendapat seseorang karena latar belakang pendidikannya. Yang kedua yaitu strawman argument. Strawman argument adalah kesesatan yang terjadi ketika argumen lawan dilemahkan dengan cara menyalahartikan atau menyederhanakan. Contoh, si A bilang, menurut saya anak-anak jangan terlalu banyak main HP setiap hari. Lalu si B menjawab, jadi anak-anak tidak boleh pakai teknologi. Dan yang ketiga yaitu circular reasoning. Hal ini terjadi ketika argumen hanya berputar pada premis dan kesimpulan yang saling mendukung tanpa bukti baru. Contoh, dia dapat dipercaya karena dia seorang yang jujur. Padahal, hal ini tidak bisa memberikan alasan yang independen dan objektif. Lalu, cara untuk menghindari logical fallacy: yang pertama, pelajari berbagai jenis logical fallacy. Yang kedua, susun argumen secara runtut dan membuat catatan poin-poin utama sebelum menyampaikan. Yang ketiga, jangan langsung setuju dengan kesimpulan sendiri. Dan yang terakhir, argumen harus didukung dengan rujukan yang relevan dan terbukti kebenarannya. Dengan memahami jenis-jenis term dan juga menghindari logical fallacy, kita dapat menyampaikan argumen dengan lebih jelas, tepat, dan juga logis. Demikian penjelasan saya, semoga materi yang disampaikan jelas dan juga sesuai dengan tugas yang ditentukan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.